Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini pertemuan ke-13 dengan judul Etika Bisnis Internasional. Berbicara etika bisnis internasional berarti ada 3 suku kata. Ada etika, ada bisnis, ada internasional. Etika itu norma, aturan yang berlaku di sebuah tempat. Bisnis itu kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Internasional itu adalah hubungan antar negara baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Lalu bisnis internasional yaitu bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Latar belakang terjadinya bisnis internasional adalah keterbatasan komoditas di suatu negara mengakibatkan negara itu mencari keterbatasan atau kebutuhannya ke negara lain sehingga terjadilah sebuah bisnis antar negara. Nah, faktor pendukung dari kegiatan bisnis internasional adalah kemajuan teknologi di era globalisasi. Contohnya adanya penggunaan internet di berbagai kegiatan, kemudian diberlakukannya pasar bebas, sehingga menyebabkan proses bisnis menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Dalam menjalankan bisnis internasional dibutuhkanlah etika dengan tujuan agar bisnis internasional dapat berjalan dengan baik dan benar. Etika dalam bisnis internasional bertujuan untuk mengatur perbedaan nilai, norma, budaya, adat istiadat di setiap negara menjadi lebih baik dan benar berdasarkan sudut pandang tertentu. Di awal saya sudah bilang bahwa etika itu sifatnya fleksibel. Lalu etika bisnis internasional adalah prinsip-prinsip dalam dunia bisnis internasional yang mengatur tata cara, tindakan seluruh anggota organisasi bisnis antar negara. Nah, kenapa etika bisnis itu penting? Dilihat dari perspektif mikro. Ini artinya dilihat dari perusahaan. Perusahaan dapat menghindari persepsi tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat karena terdapatnya berbagai NGO atau non-government organization yang mempublikasikan praktek dari perusahaan internasional. Contohnya adanya ISO, International Standard Organization. Jadi di lembaga atau NGO ISO ini akan mengatur praktek-praktek yang berhubungan dengan etika. Contoh, Stipap sudah pakai ISO 9001 versus 2015. Yang di ISO-kan adalah sistem manajemennya. Artinya sistem manajemen di Stipap itu wajib beretika, sistem manajemen yang beretika karena sudah diatur di dalam ISO. Nah, perspektif makro ini ada 4. Yang pertama, menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. Yang kedua, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebih oleh pihak perusahaan. Yang keempat, yang terakhir, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, ada aturan internasional
The George Rule. Ini ada 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi multinasional. 10 aturan inilah dasar etika bisnis internasional. Yang pertama, korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Yang kedua, korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Yang ketiga, dengan kegiatannya, korporasi multinasional itu harus memberikan kontribusi kepada pembangunan negara di mana beroperasi. Keempat, korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia setiap karyawannya. Kelima, menghormati secara budaya lokal. Harus membayar pajak yang fair, harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dan mengembangkan atau menegakkan background institusi yang tepat. Kedelapan, negara yang memiliki banyak mayoritas saham sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Yang kesembilan, jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang beresiko tinggi, maka wajib supaya pabrik itu aman dan dioperasikan secara aman. Terakhir, dalam mengalihkan teknologi yang beresiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi demikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Nah, aturan ini menjadi dasar etika bisnis internasional. Norma moral umum pada taraf internasional yang pertama adalah menyesuaikan diri. Artinya, bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Yang kedua, religiosisme moral, yaitu mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negaranya sendiri, menyesuaikan diri dengan norma etis di tempat lain, namun masih mempertahankan norma aslinya yang dirasa baik. Terakhir, imoralisme hanya memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara internasional, tidak terlalu memperhatikan norma negara lain. Ada beberapa permasalahan etika bisnis di berbagai aspek internasional. Yang pertama di bidang produksi, ini ditemukannya teknologi baru seperti produk transgenik atau genetical modified product atau sering disebut cloning. Sekarang kan ada sapi di cloning dan sebagainya. Yang kedua, bidang pemasaran. Ini adanya periklanan yang menyesatkan dengan tidak memberikan informasi yang jelas. Kemudian adanya unsur seks dan pornografi dalam iklan. Nah, ini termasuk hal-hal yang melanggar etika periklanan. Kemudian bidang keuangan, adanya pembuatan laporan keuangan yang tidak benar. Kemudian adanya kegiatan insider trading. Insider trading ini adalah aktivitas transaksi yang ilegal karena adanya sumber dari orang dalam perusahaan. Nah, biasanya kegiatan ini terjadi pada pasar modal saham gitu ya. Keempat, ada bidang tenaga kerja. Nah, di sini adanya diskriminasi gender, suku, dan agama dalam pekerjaan. Kemudian pemberian upah yang rendah. Ini termasuk hal-hal yang melanggar etika. Kemudian di bidang haki atau hak kekayaan intelektual, adanya pembajakan, pemalsuan merek, dan sebagainya. Kemudian penilaian terhadap baik atau buruknya kegiatan bisnis
seringkali berbeda antar negara. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan norma, moral, budaya, dan agama di negara tersebut. Jadi bisa saja beretika di negara ini, misalnya antara Indonesia dengan Korea. Kita jualan produk beretika di negara Indonesia belum tentu beretika di negara Korea. Kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya perbedaan agama, suku, budaya. Ini beberapa contoh masalah dumping ya. Dumping adalah menjual sebuah produk dalam kuantitas yang besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi sehingga merugikan produsen lokal. Jadi dumping ini termasuk kegiatan yang melanggar etika bisnis internasional. Apa itu motif dumping? Yang pertama, penjual mempunyai persediaan terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk menjual produk bersangkutan di bawah harga saja. Yang kedua, berusaha untuk merebut monopoli dengan membanting harga. Apa dampak dumping? Yang pertama, konsumen diuntungkan jangka pendek karena dapat membeli produk dengan harga murah, tetapi produsen mengalami kerugian karena tidak sanggup menawarkan produk dengan harga yang semurah itu. Ada beberapa organisasi internasional yang terkait dengan etika. Yang pertama ILO, International Labour Organization. Nah, organisasi ini di bawah PBB yang menampung isu buruh. Jadi tentang melindungi para tenaga kerja di seluruh dunia yang tergabung dengan ILO. Yang kedua OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Organisasi multinegara yang didirikan untuk mempererat kerjasama dan pembangunan ekonomi antar negara demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan. Yang ketiga ada ICC, International Chamber of Commerce, organisasi internasional yang bekerja menyebarluaskan dan mendukung perdagangan global dan globalisasi. Yang terakhir ada UNCTC, United Nations Center for Transnational Cooperation. Apa itu? Pusat korporasi transnasional yang bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi dari perusahaan transnasional untuk pembangunan ekonomi dan pertumbuhan guna meminimalisasi efek negatif dari kegiatan perusahaan. Contohnya ini seperti Coca-Cola, Adira, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh kasus etika bisnis internasional. Yang pertama adalah Indomie. Pada tanggal 7 Oktober 2020, pihak berwenang Taiwan mengumumkan bahwa Indomie yang dijual di negara mereka mengandung 2 bahan pengawet terlarang, yaitu metil parahidroksibenzoat dan benzoik asid atau asam benzoat, sehingga dilakukan penarikan semua produk Indomie dari pasar Taiwan. Bahan pengawet tersebut tidak diizinkan di negara Taiwan. Ini menurut versi Taiwan. Menurut BPOM, Badan Penanganan Obat dan Makanan, menyatakan bahan pengawet yang ada pada Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi. Indomie sudah mengacu pada persyaratan internasional terkait regulasi mutu, gizi, dan keamanan produk pangan. Dan Indonesia merupakan anggota dari CAC atau Codex Alimentarius Commission, dan Taiwan bukan anggota CAC. Ini merupakan versinya Indonesia. Itu tadi. Etika di Taiwan, menurut negara Taiwan, Indomie melanggar
karena ada 2 zat yang tidak diperkenankan ada di makanan menurut negara Taiwan. Tetapi menurut versi Indonesia, Indomie enggak melanggar. Indomie sudah taat dengan aturan karena walaupun ada bahan pengawet tersebut tapi masih berada pada batas normal. Jadi tadi saya sebutkan bahwa etika itu bersifat fleksibel. Etika di sini belum tentu sama dengan etika di tempat lain. Baik, demikian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.